Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lia Novia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan proses percakapan pasca observasi setelah melaksanakan proses praobservasi dan observasi. Pada kesempatan hari ini saya didampingi oleh Bu Siti Nur Elisa dan Bu Lisa Inggraini sebagai pengajar praktik, dan Ibu Elisa ini adalah rekan guru yang saya observasi kemarin. Selamat pagi Bu Elisa. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi Bu Lisa. Bagaimana kabarnya Bu Elisa? Alhamdulillah sehat. Jamnya padat ya Bu? Padat sekali. Tenang Bu, tadi sudah saya izinkan langsung dengan Pak Wakil Kepala Sekolah. Nah, pada percakapan pasca observasi ini nanti akan beberapa saya tanyakan lagi Bu Elisa untuk bahan refleksi mengenai proses pembelajaran atau proses observasi yang sudah Bu Elisa lakukan kemarin. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu, boleh Bu Elisa sampaikan dulu perasaan Bu Elisa bagaimana setelah saya observasi di kelas Bu. Perasaannya Bu Elisa. Perasaannya saya cukup tertantang ya, karena biasanya tidak ada orang yang melihat, saya merasa diawasi ya, dipantau gitu, seperti diobservasi oleh kurikulum ya senior seperti itu. Kemudian adanya seperti ini, maka saya juga lebih semangat lagi Bu ya. Berarti nanti akan ada terlihat di mana sisi kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak seperti itu. Refleksi ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu Elisa, bisa Bu Elisa ceritakan kembali nih tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Elisa sampaikan di kelas Bu. Pada materi apa Bu Elisa? Ya, pada elemen ini adalah elemen Pancasila, yang mana tujuan pembelajaran pada elemen ini adalah yang pertama, peserta didik nantinya mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan. Jadi bisa dipraktikkan nanti setelah mereka mempelajari materi ini gitu. Di kehidupan mereka ya Bu ya, betul dalam sekali. bermasyarakat maupun di sekolah ya Bu ya. Di bermasyarakat, berbangsa, bernegara, di sekolah, di keluarga, semuanya diharapkan anak itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila begitu. Berarti ada 3 ya Bu Elisa ya tujuannya. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu Bu Elisa kemarin area pengembangannya bisa diceritakan lagi Bu. Area pengembangan dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan Bu Elisa dalam proses pembelajaran Bu Elisa yang kemarin. Ya, area pengembangannya ada 2, yaitu tetap di pengetahuan dan keterampilan, di mana di segi pengetahuan anak-anak akan mengetahui materi kan yang pertama kan. Nah, mendalami, mengkaji materi, kemudian prakteknya anak nanti akan belajar diskusi kelompok dan yang nantinya bisa dikembangkan dalam praktek kehidupan sehari-hari itu sendiri gitu Bu ya. Berarti ada pengetahuan dan keterampilan ya Bu betul ya. Sekali. Harapannya anak-anak bisa langsung mempraktekkan di kehidupan nyata mereka. Ya. Nah, dari tujuan dan area pengembangan yang sudah tadi Bu Elisa sampaikan, kemudian proses pembelajaran yang Bu Elisa sudah lakukan kemarin, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Elisa sampaikan tadi menurut Bu Elisa itu ada berhasil atau tidak Bu? Menurut saya ya, untuk area pengembangan kaitannya dengan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan, sebenarnya area pengetahuan itu kan kaitannya dengan materi. Yang jadi kendala kita itu adalah minimnya anak itu kurang literasi ya. Jadi kalau tidak disuruh untuk membaca ya tidak membaca. Harus ada instruksi ya. Nah, betul sekali. Kemudian sudah dibolak-balik ya, hanya ada beberapa kelas-kelas tertentu biasanya yang anaknya cenderung lebih kondusif dari kelas-kelas lain. Jadi kadang tuh anak tuh disuruh untuk mencari bahan referensi lain. Kalian kan punya HP di rumah ya gitu. Kalian kan bisa itu mencari informasi fenomena-fenomena yang terupdate saat ini tuh seperti apa, bagaimana kaitannya dengan Pancasila gitu. Kadang itu anak tuh cenderung enggan atau tidak mau, kurang ya. Semangat kesananya itu kurang. Jadi seakan-akan belajar hanya di sekolah saja ya Bu. Ya, kemudian dalam area pengembangan keterampilan tadi itu ya berarti dengan praktek ya, anak berkelompok, kerja kelompok ya. Berhasil atau tidak? Nah, itu yang membuat kurang maksimalnya itu karena pembelajaran berdiferensiasi atau sesuai dengan kelompoknya anak itu
di sini saya belum bisa menerapkan itu, Bu, ya gitu. Berarti sudah berjalan dengan sesuai yang Bu Elisa inginkan, tetapi belum maksimal Belum gitu ya Bu. maksimal, betul. Nah, menurut Bu Elisa, hambatan apa lagi Bu, atau ada hambatan atau tantangan apa lagi kira-kira dalam proses pembelajaran kemarin Bu? Hambatannya satu kaitannya dengan ini medianya ya. Media kita itu kan tahu kalau sekolah kita tidak semua kelas itu ada LCD. Padahal seandainya kita punya LCD semua, itu akan mempermudah. Betul. Karena kaitannya dengan teknologi ya. Pembelajaran Nah, betul sekali. dengan zaman ya Bu ya. Ya, anak sekarang itu kan akan lebih seneng tuh kalau misalkan kaitannya diberikan info, gambar, video, Visual, iya. itu ya visual itu anak akan lebih tertarik sebenarnya. Itu kurangnya di situ. Lah saya mensiasatinya kan dengan HP, gadget. Nah, di sini juga ada kendala, Bu. Jadi dalam satu kelompok itu beberapa anak, kadang tuh hanya satu anak yang HP-nya memenuhi kuota. Jadi ada yang bawa tapi tidak ada kuota, kan sulit juga ya. Jadi semuanya kadang ada yang terima menunggu yang ini dulu. Nah, ini mencari. Kalau belum mencari berarti mereka duduk paling diskusi apa sedikit-sedikit. Intinya kurang maksimalnya di situ sih, Bu. Dan wifi kita juga tidak nyampe ke kelas kan, paling hanya di area lingkungan kantor. Iya betul, betul sekali Bu. Itu masuk ke sarana dan prasarana ya Bu. Terus tadi Bu Elisa juga sampaikan kalau pembagian kelompoknya belum sesuai dengan proses pembelajaran diferensiasi terkait dengan minat dan gaya belajar murid ya Bu. Akhirnya kemarin saya juga mengamati ada beberapa anak yang tidak aktif dalam kelompok itu ya Bu. Nah, mungkin nanti kedepannya Bu Elisa juga bisa menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi itu. Kira-kira dari evaluasi kita hari ini Bu tentang proses pembelajaran yang Bu Elisa sampaikan tadi, dari kendala, kemudian hambatan maupun area pengembangannya, kira-kira Bu Elisa dalam proses pembelajaran selanjutnya akan berusaha lebih baik atau enggak Bu proses pembelajarannya, kan sebelumnya belum berdiferensiasi nih Bu Elisa, kedepannya inginnya seperti apa? Ya inginnya kan pengennya sesuai dengan keadaan ya, maksudnya yang berdiferensiasi, kemudian memperbaiki beberapa media. Kalau mungkin mensiasati media-media yang tadinya berbasis teknologi kurang, maka disiasati dengan ini ya Bu ya, media yang lain. Mungkin dengan anak membuat apa ya yang lebih memacu anak untuk berkreativitas ya, itu jadi lebih menarik gitu Bu. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tentunya ya Bu Elisa ya, betul. Supaya anak dalam kelompoknya pun aktif semua. Ya. Nah, kira-kira perubahan yang Bu Elisa rencanakan tadi akan mulai kapan Bu? Ya berarti akan saya rencanakan selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya. Di materi selanjutnya ya Bu ya, dalam minggu-minggu ini ya Bu. Baik Bu Elisa, terima kasih sudah berkenan menjadi rekan sejawat saya dalam proses observasi, mulai dari pra-observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi ya Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah merefleksi dari proses pembelajaran yang sudah Bu Elisa laksanakan dalam proses pembelajaran ke depan atau di materi selanjutnya bisa lebih maksimal lagi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu nggih Bu Elisa. Terima kasih Bu Elisa, saya kembalikan ke Bu Lisa, barangkali mau ada umpan balik Bu, monggo. Sudah cukup sih, alhamdulillah dari apa yang proses coaching yang dilakukan tidak sesuai dengan alur coaching yang beliau lakukan. Jadi karena saya di sini sebagai PP akan hanya memberikan umpan balik tentang prosesnya saja. Kalau pembelajaran sudah kuliah, tapi saya berarti hanya memberikan umpan balik untuk kuliahnya yang proses coachingnya. Jadi saya lihat dari awal, kuliah sudah melakukan proses coaching menggunakan alur yang sudah tepat dan sudah berupaya untuk menumbuhkan, memunculkan potensi yang dimiliki Bu Elisa gitu ya. Jadi Bu Elisa sampai menemukan mungkin kekurangan begitu ya, kekurangan yang ada di pembelajaran Bu Elisa di kelas. Sudah saja Bu. Sudah cukup. Terima kasih Bu Elisa, terima kasih Bu Lisa atas kesempatannya. Demikian percakapan atau sesi pasca observasi pada kesempatan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.